Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ibu Dita di YouTube channel Dita Kodariyanti. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar geografi dengan materi potensi dan pengelolaan sumber daya pariwisata. Sebelum kalian menyimak, jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya kalian bisa menyimak video pembelajaran yang lain, serta nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan update video pembelajaran selanjutnya. Nah, mari kita simak penjelasan dari Ibu Dita. Pembahasan kita yang pertama yaitu definisi. Pariwisata atau tourism adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km atau 50 mil dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. Pembangunan sektor pariwisata Indonesia sangatlah penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan dapat mendorong pembangunan sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Potensi pariwisata Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang berpotensi sebagai lokasi wisata. Selain itu, ada pula potensi kesenian dan budaya, yang mana sebagai daya tarik wisatawan. Dengan segala keanekaragaman wisata dan ketersediaan sarana-prasarana pendukung pariwisata, diharapkan dapat menggerakkan perekonomian rakyat. Nah, gambar berikut adalah beberapa potensi pariwisata yang menjadi unggulan di Indonesia. Potensi pariwisata di Indonesia yang pertama yaitu wisata budaya. Wisata budaya merupakan jenis pariwisata yang mengandalkan potensi kebudayaan sebagai daya tarik yang dominan dan memberikan identitas untuk pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Pariwisata budaya adalah kegiatan yang memungkinkan wisatawan mengetahui dan memperoleh pengetahuan tentang kehidupan orang lain, menggambarkan tradisi, adat istiadat yang terdapat dalam warisan budaya suatu daerah. Di Indonesia, wisata budaya terdapat di berbagai daerah, seperti di Jawa Tengah dan Yogyakarta, yaitu Keraton Yogyakarta, Solo, Candi Borobudur, Candi Prambanan. Dan di Sulawesi Selatan, yaitu Tanah Toraja. Potensi yang kedua, yaitu wisata bahari. Wisata bahari merupakan kegiatan pariwisata di bidang perairan seperti berlayar, menyelam, selancar, mendayung, dan sebagainya. Ada banyak lokasi wisata bahari di Indonesia seperti Raja Ampat, Kepulauan Seribu, Bunaken, Karimun Jawa, pulau-pulau di Kepulauan Maluku, dan Riau. Indonesia bisa dikatakan mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkannya wisata bahari karena merupakan negara kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah pesisir mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkannya wisata bahari. Contoh dari wisata bahari ini adalah Raja Ampat di Papua. Gambarnya bisa kalian lihat berikut ini. Potensi wisata yang ketiga yaitu wisata alam. Wisata alam adalah kegiatan berwisata yang mengandalkan keindahan alam dan kondisi lingkungan yang masih alami sebagai daya tariknya. Dalam melakukan wisata alam, wisatawan harus tetap memperhatikan kelestarian alam dan menjaga lingkungan. Contoh wisata alam di Indonesia ialah Grand Canyon di Jawa Barat, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur.
Berikut adalah contoh dari wisata alam, yaitu Green Canyon yang ada di Jawa Barat. Potensi wisata yang keempat adalah wisata pertanian atau agrowisata. Wisata pertanian atau agrowisata adalah kegiatan berwisata yang memanfaatkan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai objeknya. Pengembangan agrowisata dapat meningkatkan komunikasi yang intensif antara wisatawan dengan petani. Beberapa agrowisata di Indonesia, misalnya di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, perkebunan kayu jati, perkebunan apel, dan kopi. Dan hampir di setiap daerah Indonesia Timur terdapat perkebunan cengkeh dan karet. Berikut ini adalah foto salah satu contoh wisata pertanian atau agrowisata di Indonesia, yaitu perkebunan teh yang ada di Bandung. Pembahasan selanjutnya yaitu pengelolaan pariwisata Indonesia sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya terpadu yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengelola, memanfaatkan, dan memelihara sumber daya secara lestari dan berkelanjutan. Ciri-ciri pembangunan pariwisata berkelanjutan yang pertama adalah partisipasi. Peran masyarakat sangatlah penting dalam pembangunan. Masyarakat berperan sebagai pengawas dan mengontrol jalannya pembangunan pariwisata dengan terlibat menentukan arah pembangunan seperti visi misi, tujuan, langkah-langkah, pengelolaan wisata, dan lain-lain. Dalam hal ini, masyarakat juga harus dapat mengimplementasikan strategi yang telah disusun. Ciri pembangunan pariwisata berkelanjutan yang kedua yaitu keikutsertaan stakeholder. Pembangunan pariwisata tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, satu atau dua kelompok, melainkan semua pihak terlibat seperti institusi LSM, sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, masyarakat, dan semua pihak yang berpengaruh dan berkepentingan, serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata tersebut. Ciri yang ketiga yaitu kepemilikan lokal. Pembangunan pariwisata dapat membuka lapangan pekerjaan yang besar apabila dikelola dengan optimal. Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat, serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis atau wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Yang keempat yaitu penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Pembangunan pariwisata harus dapat memanfaatkan sumber daya dengan berkelanjutan, yang berarti dalam kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Ciri yang terakhir yaitu daya dukung. Daya dukung harus menjadi perhatian yang penting, seperti daya dukung lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Pembangunan dan pengembangan pariwisata harus sesuai dan sejalan dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Pembahasan selanjutnya yaitu aspek dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Yang pertama adalah aspek lingkungan. Memanfaatkan sumber daya pariwisata secara tidak langsung berdampak pada aspek pendukung lainnya, seperti alam, habitat hewan, dan tumbuhan tertentu. Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus dapat mempertahankan proses ekologi dalam melestarikan alam dan keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Pembangunan pariwisata tidak terfokus pada peningkatan pendapatan pada saat ini saja,
Kegiatan ekonomi jangka panjang perlu dipikirkan dengan layak. Salah satunya dengan pemeliharaan lingkungan. Lingkungan yang terjaga dengan baik merupakan daya tarik wisatawan, sehingga daerah wisata banyak yang mengunjungi, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, serta peluang kerja yang banyak. Aspek yang ketiga adalah aspek sosial. Daerah tujuan wisata selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dengan berbagai macam karakteristik. Semakin intensif interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, maka pengaruh wisatawan semakin kuat. Hal ini berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti pola hidup konsumsi, perilaku yang berubah, dan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, pendidikan, peningkatan pemahaman nilai-nilai sosial, menyaring budaya luar yang masuk, dan sebagainya. Demikian penjelasan dari Bu Dita tentang potensi dan pengelolaan sumber daya pariwisata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk simak video pembelajaran yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.